إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد. Bapak Ibu sekalian jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita pada pagi yang berbahagia ini, pagi yang berkah, yang Nabi SAW mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di waktu pagi mereka. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini di rumah Allah habis melaksanakan salah satu kewajiban yang itu besar sekali jazanya, yaitu salat subuh berjamaah, mengalahkan dunia dan seisinya. Jangankan yang salat subuh yang wajib 2 rakaat, salat fajar yang kita lakukan saja itu sudah mengalahkan dunia dan seisinya. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang sunnah saja seperti itu, apalagi yang wajib, mesti tidak ada bandingannya. Maka Bapak Ibu, orang-orang yang mereka paham bahwa kehidupan dunia bukanlah kehidupan yang sesungguhnya, maka dia akan serius melewati waktu-waktu di dunia ini diisi dengan ketaatan, mempersiapkan hari, yaitu setelah hari kehidupan dunia. Cuman sebagian orang mereka juga belum sadar-sadar. Mudah-mudahan segera Allah beri kesadaran, Allah beri hidayah dan istiqamah, dan mati semuanya dalam keadaan ditutup dengan baik, yaitu husnul khatimah. Itu yang kita inginkan, mudah-mudahan, amin. Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan, salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini kita lanjutkan kisah tadabbur kisah Qur'ani, materi kita yang kemarin kita masih membahas tentang surat Ali Imran ayat 36, bagaimana istri Imran yang bernama Hanna ingin sekali kalau punya anak, nanti anaknya laki-laki, kemudian dia persembahkan kepada Baitul Maqdis untuk agama, untuk berkiprah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak Ibu perhatikan ayat 36, falamma a'udzu billahi minasyaitonir rajim, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni samaituha maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, ada yang mengatakan istri Imran Hanna ini awalnya juga mandul dulunya, tapi karena kuatnya niat dia untuk punya anak dan dia berjanji dan bernazar kalau dia punya anak, nanti anaknya betul-betul untuk berkhidmat untuk Baitul Maqdis Allah berikan. Jadi ketika itu dia ingin sekali yang namanya berkhidmat di Baitul Maqdis di Palestina, tentu yang layak kan laki-laki. Tapi di saat itu dia mengatakan, qalat rabbi inni wada'tuha untha, ya Allah, aku melahirkan anak, ternyata anaknya perempuan, takutnya nggak bisa gitu. Lalu Allah katakan, wallahu a'lamu bima wada'at, sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Walaysa dzakaru kal untha, dan anak laki-laki tidaklah sama seperti anak perempuan. Wa inni samaituha Maryam, dan aku yang memberikan namanya langsung dengan nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada engkau daripada setan yang terkutuk, gangguan setan yang terkutuk. Bapak Ibu sekalian, kalau tidak salah kemarin kita pada pembahasan yang poin ke-10 ya dari ayat itu, yaitu di sini dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak sama, tidak boleh disamakan. Laki-laki dengan perempuan tidak boleh disamakan. Oleh ulama tafsir dikatakan, salah satunya Syekh Said Hawa, kata beliau,
Dari sisi anatomi tubuh saja, laki-laki perempuan tidak sama. Kemudian dari sisi psikologis, laki-laki perempuan juga tidak sama. Tapi kenapa kita banyak ingin menyamakan? Sehingga semuanya kegiatannya disamakan. Yang laki-laki cari nafkah, yang perempuan juga ikut cari nafkah. Bukan salah, tapi porsinya jangan sama. Jadi sehingga kalau nanti sama dia, yang perempuannya ini kayak laki-laki lama-lama nanti. Atau yang laki-laki dimanjakan, terlalu manja. Dia nggak jadi laki-laki yang kuat. Bapak Ibu tahu nggak faktor perceraian hari ini? Karena laki-lakinya tidak kuat. Karena laki-lakinya tidak qawam. Dalam Al-Quran Allah katakan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pelindung bagi perempuan. Ini enggak, kadang terbalik. Perempuan pelindung bagi laki-laki. Ini kan tidak tepat. Laki-laki itu pelindung bagi perempuan. Makanya bagaimana laki-laki tadi dididik anak laki-laki tadi menjadi laki-laki yang seutuhnya. Yang dia menjadi pelindung. Makanya ada ulama mengatakan ar-rijal, laki-laki kan. Ar-rijal ini jamak taksir dari rojulun. Satu orang rojulun, rojulani dua orang, ar-rijalun jamak. Nah, bahasa Arab itu biasanya dekat-dekat Bapak Ibu. Kalau misalnya ya jinnah, junnah, jannah, ya kan? Itu dekat-dekat. Jin artinya sesuatu yang nggak bisa nampak, jin kan. Jannah sesuatu yang belum pernah dilihat, surga. Surga kan tidak pernah dilihat. Junnah perisai. Orang zaman dulu kalau berperang mereka bawa perisai, sebelah kiri perisai, sebelah kanan pedang. Sehingga kalau ada orang mau mengapain pedang, diginikannya perisai menutup orang di baliknya, ya kan? Bahasa Arab itu dekat-dekat sekali Bapak Ibu. Dan masih banyak yang lain. Nah, jamaah yang dimuliakan, rojulun artinya laki-laki, bahasa Arabnya kaki, rijlun. Rijlun kaki, rojulun laki-laki. Apa maknanya? Bahwa laki-laki seperti kaki. Kenapa? Kaki penopang badan. Kalau kakinya lemah, mesti badannya tidak bisa berjalan, tidak bisa gerak, tidak bisa kemana-mana. Karena kakinya lemah. Laki-laki seperti kaki. Makanya kalau orang kelahi, sparring, bela diri, itu kalau dia ingin menjatuhkan lawan, yang diserangnya adalah kaki. Kakinya, jatuhkan kakinya, badannya ikut jatuh. Begitu kan? Nah, begitulah laki-laki. Dia harus kuat. Ini enggak. Ketika laki-lakinya lemah, ketika istrinya nanya, dia nggak bisa kasih solusi. Ya kan? Harusnya dia itu memberikan kebijaksanaan dalam keputusan, dia pun tidak bisa. Pelengah-pelungu, kata orang kan Bapak Ibu. Dia pun tidak punya ilmu. Dia mencari nafkah juga tidak kuat. Ini nggak bisa. Makanya disitulah kadang perempuan akhirnya tidak percaya sama suaminya lagi. Karena dia melihat suaminya bukan sebagaimana yang diharapkan. Banyak orang, anak-anak Bapak Ibu, istri yang statusnya sebagai istri, setelah dia menikah, dia kecewa punya suami yang seperti itu. Tapi gimana lagi? Karena sayang sama anak, ya sudahlah. Kan begitu yang banyak. Karena sayang sama anak aja. Kalau enggak, cerai dia. Ini makanya laki-laki itu harus jadi laki-laki yang seutuhnya. Perempuan juga harus jadi perempuan yang seutuhnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh disamakan laki-laki dengan perempuan. Menandakan bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda. Walaysa dzakaru kal unsa. Itu poin yang ke-10 kemarin ya. 11. Anak perempuan ini lebih baik dari anak laki-laki yang kamu harapkan. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan. Oleh ulama dikatakan, meskipun ada dua makna ya. Makna pertama saja kita bahas. Istri Imran, Hana, dia berharap punya anak laki-laki. Karena dia bernazar anaknya ini ingin digunakannya berbakti kepada Baitul Maqdis, Palestina. Tapi ternyata perempuan. Karena kan kalau perempuan kan tidak semua bisa. Maksudnya dia nggak selalu ada di situ. Nanti inilah, itulah, segala macam. Banyak halangan-halangan. Tapi kalau laki-laki kan enggak. Tapi ternyata Allah berikan perempuan. Nah, ketika itu dijelaskan oleh para ulama, sebenarnya dalam hal ini suatu ketentuan Allah yang terbaik. Buktinya dengan Hana punya anak perempuan namanya Maryam. Dari Maryam tadi lahirlah Nabi mulia, namanya Nabi Isa alaihi salam. Kita bilang beliau ini Nabi.
Orang Nasrani bilang dia Tuhan. Orang Yahudi bilang dia anak zina. Dia anak zina. Dihinakan sama orang Yahudi. Datang orang Nasrani terlampau ditinggikan jadi Tuhan. Datang kita tengah-tengah saja. Dia bukan Tuhan, turunkan sikit. Dia bukan anak zina, naikkan sikit. Jadi Islam ini umat pertengahan. Ummatan wasato. Umat pertengahan. Tidak berlebih-lebihan, tapi tidak terlalu meremehkan. Orang Yahudi diremehkannya tuh, Nabi Isa, anak zina kata dia. Orang Nasrani tinggikan Tuhan pula. Bingung kan jadinya. Itu ada perdebatannya Bapak Ibu. Coba nanti ikuti Ustadz Donditan namanya ya. Dia ini mu'alaf, tapi beliau pakar kristologi. Dan dia punya Bible itu dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Dan dia bisa membuktikan semuanya. Dia gaya preman, tapi pakaian dia ya, penampilan dia gaya orang biasa. Pakai topi yang ke depan tuh, pakai baju-baju anak-anak motor nih, pakai celana lepis. Tapi kalau ngomong masalah kristologi, oh, tidak main-main beliau. Masya Allah, saya ikuti terus. Di antara yang beliau sampaikan sehingga banyak orang masuk Islam begini. Yesus atau bagi kita Nabi Isa gitu kan, itu kan versi orang Nasrani, dia akan ditangkap sama orang siapa, orang Romawi ya, atau orang Yahudi. Dia ketika itu mau dibunuh gitu kan. Siapa, kenapa dia bisa ditangkap versi mereka? Kalau versi kita kan nggak ditangkap, dia dinaikkan Allah Subhanahu Wa Taala ke langit ya kan, diselamatkan. Anggaplah versi mereka dulu kan. Jadi versi orang Nasrani ini, dia ini dibunuh oleh musuh untuk menebus dosa, kan gitu, menghapuskan dosa. Siapa yang melaporkan, siapa yang membisikkan, siapa yang membocorkan keberadaan Yesus ini? Muridnya, namanya Yudas. Waktu itu dia terbawa dunia, kata dia, dengan pembayaran sekian. Siapa yang melaporkan, siapa yang ngasih tahu keberadaan Yesus, maka kami akan kasih hadiah sekian-sekian. Yudas ini, dia kata mereka, karena apa? Karena bisikan setan. Jadi karena setan membisikkan ke dia, akhirnya Yesus dilaporkannya lah ke orang-orang itu, akhirnya mereka tangkap dia. Habis itu dia pun dibunuh. Dengan dia dibunuh begitu, penghapusan dosa. Berarti kan kalau penghapusan dosa kan bagus tuh ya. Ya kan? Kenapa dia? Cuman logikanya begini, kenapa dia dibunuh? Karena dikhianati oleh muridnya, namanya Yudas. Kenapa dia mengkhianati? Karena bisikan setan. Berarti kan kalau nggak dibisikkan setan, Yudas nih kan nggak ada pengampunan dosa jadinya. Berarti kan bagus iblis nih, ya enggak? Nah itu bingung orang mereka kan. Berarti kan iblis membisiki muridnya, akhirnya muridnya berkhianat, akhirnya Yesus ditangkap dan dia dibunuh. Karena dia dibunuh, akhirnya semua dosa terhapus. Berarti kan bagus nih kata dia. Berarti iblis nih di surga ya berarti. Berarti iblis nih bagus dia. Karena bisikan dia lah orang semua terhapus. Kan itu awalnya berarti Bapak Ibu. Itu salah satu logika yang beliau berikan. Oh itu luar biasa Bapak Ibu. Di YouTube buka-buka aja lah itu Bu. Jangan upin-ipin aja dari dibuka, kan tidak bagus. Tidak ada nambah ilmu kita. Ustadz Donditan di YouTube atau Ustadz Zuma, bagus juga. Itu bagus Bu. Sekarang nih debat-debat itu bagus tuh diikuti. Yang penting jangan ribut. Kita mencari kebenaran ya. Semua agama mengajak kepada baik, tapi tidak semua benar gitu aja ya. Jadi baik itu tidak cukup. Semua agama mengajak baik, tapi kalau benar satu Islam ya. Jemaah. Jadi balik lagi kita kepada materi kita nih. Jadi ketentuan Allah itu yang terbaik. Kita dalam kehidupan ini juga begitu. Kita ingin ini tapi dikasih ini. Kita ingin itu dikasih itu. Gitu kan? Nggak jadi. Tapi itu yang terbaik. Makanya sebagaimana Maryam, sebagaimana Hannah, dia ingin punya anak laki-laki, tapi ternyata Allah berikan anak perempuan. Dalam hal ini, maka dikatakan, ada perempuan lebih baik daripada laki-laki. Dalam rumah tangga, kita menginginkan anak perempuan, ternyata yang lahir laki-laki. Berarti memang anak laki-laki lebih baik pada perempuan di waktu itu.
Dia menginginkan anak laki-laki, yang lahir malah perempuan, berarti perempuan yang terbaik di waktu itu. Makanya sikap terbaik seorang mukmin dalam hal ini adalah ketika dia mendapati lahirnya anaknya yang itu tidak sesuai dengan harapannya, harusnya dia mengimani takdir dengan baik. Imani takdir yang Allah tetapkan dan meyakini bahwa itu yang terbaik, karena dengan demikian dia lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih merasa bersyukur dengan karunia anak yang Allah berikan. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Hana dia merasa berarti memang anak saya ini yang terbaik, bukan harapan saya. Bapak Ibu pernah enggak seperti itu? Saya punya ada ustadz saya itu anaknya sampai 5 orang perempuan semua. Dia pengen kayak laki-laki. Ketika lahir anak dia yang terakhir perempuan, yang kelima tuh perempuan, dia bilang, oh mungkin Allah belum mempercayakan ke saya anak laki-laki. Inilah yang terbaik. Mah begitu. Kalau nggak begitu nanti nggak bersyukur. Nggak bersyukur. Lalu ketika anak tadi ada, anak itu bagi dia nggak enak gitu kan. Sehingga dia merasa beban berat bagi dia. Maka dalam hal ini sebenarnya bisa kita kiaskan ke semua persoalan hidup. Semua persoalan hidup ada, ya kan Bu? Nggak ada yang nggak punya persoalan hidup, ya kan? Ketika kita sudah berusaha maksimal, ikhtiar maksimal, tawakal maksimal, maka apapun hasilnya nikmati, syukuri. Itu bahagia. Emang dia kalau dapat nanti apa yang diinginkan, kita lebih baik? Belum tentu Bapak Ibu. Kadang malah lebih buruk. Kita pengen punya mobil tapi nggak dikasih mobil sama Allah. Emang kalau kita punya mobil lebih baik? Belum tentu. Kadang lebih buruk. Makanya Allah nggak kasih. Jadi semuanya kalau dilandasi iman dengan takdir, lalu dengan itu dia husnuzon kepada Allah, ini yang terbaik, indah hidup kita. Cuman kita ini nggak pernah melarikan kepada takdir. Kita selalu melarikan kepada harapan. Kita lawan takdir dengan harapan, Bu. Nggak enak hidup. Saya punya kedai, maunya di sini, nanti berhasil. Enggak. Ya sudah, kita sudah maksimal ikhtiar, tapi Allah nggak izinkan kita berhasil di situ. Ya udah, kita husnuzon, mesti ada kebaikan di sini. Jangan lawan takdir dengan harapan tadi, maka hidup bahagia. Begitu dia. Itu poin ke-11. Kemudian 12. Kebolehan menamai anak pada hari kelahiran. Kalau dalam hadis kan disunnahkan ngasih nama anak kan hari ke-7. Tapi sebenarnya boleh juga ngasih nama anak hari pertama. Sebagaimana ini Maryam, sebagaimana Hana ngasih nama anak hari pertama. Wa inni samaituha Maryam. Ketika lahir anaknya langsung dia kasih namanya Maryam. Sehingga oleh para ulama dikatakan dalam hal ini boleh memberikan nama ketika anak baru lahir. Boleh memberikan nama. Nabi pun pernah. Nabi juga, Nabi SAW disebutkan dalam hadis Imam Muslim ketika malam kan anak Nabi namanya Ibrahim itu kan lahirnya pada malam hari. Ketika kata Nabi SAW, lahir anakku tadi malam, maka aku beri nama anakku dengan nama kakeknya, nama kakekku. Kakek Nabi maksudnya siapa? Nabi Ibrahim. Akhirnya anaknya kasih namanya Ibrahim. Ini kata para ulama berarti kan hari pertama ngasih nama anak langsung boleh. Ini untuk nama. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh juga ngasih nama itu ibu, tidak perlu ayah. Tapi memang kalau ternyata ayah tadi nggak benci, tapi kalau ayahnya benci, masa dia ngasih nama saya lah, kan saya yang punya anak, kan gitu. Kalau dalam Islam anak itu kan yang punya laki-laki, suaminya, ayahnya. Dalam Al-Quran itu kan Allah sebutkan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa 'alal mauludi lahu rizquhunna. Jadi terhadap yang dilahirkan atas yang dilahirkan, lahu ini laki-laki bukan laha. Kalau laha perempuan. Jadi terhadap
yang dilahirkan, lahu rizquhunna, baginya, miliknya lah rizkinya. Jadi sang ayah mencari nafkah kan maknanya. Jadi anak itu dinasabkan kepada ayah, nggak boleh kepada ibu. Anak itu dinasabkan kepada ayah, nggak boleh kepada ibu. Kalau dinasabkan kepada ibu itu melanggar syariat. Nasab itu harus kepada ayah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita larikan ke Minang nih, sebenarnya nasab tuh ke ayah di Minang nih, tapi secara suku ke ibu. Cuman melampaui batas karena nggak paham. Kadang-kadang terlampau, harusnya secara suku ke ibu, sampai ke nasab pun ke ibu juga. Ini nggak boleh hukumnya. Salah. Bahkan mama Bapak Ibu ya, orang Israel sana tuh, nasab mereka ibu tuh. Yahudi ke ibu deh. Maka jangan ikut pula kita. Ya kan? Ini perlu ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu tersinggung kita nih. Saya pun juga, ibu saya orang Palembang. Jadi kalau saya dapat keterangan itu, akan dari Buya Gus Rizal juga, ketua MUI. Sebenarnya beliau mengatakan gitu. Tidak ada matrilineal, patrilineal itu, kata beliau. Jangan sebut-sebut itu lagi, katanya. Matrilineal, apa itu? Jangan sebut lagi. Kita di Minang nih keturunan tuh kaya. Tapi kalau secara nasab, secara suku ke ibu, tuh silahkan saja kan. Kadang cuman karena kurang edukasi melampaui batas. Sama kayak pusako tinggi, pusako rendah. Di luar Sumatera Barat kita difitnah Bapak Ibu. Kata orang kita nih bagi warisan tuh ke perempuan semua, kan enggak, tapi dibilang mereka iya, kita bilang enggak, dibilangnya iya juga lagi. Kita nih kurang edukasi sama alim ulama kita, sama nenek mama kita kurang edukasi. Pusako tinggi itu ke perempuan karena hitungannya wakaf. Dulu orang-orang tua kita mewakafkan bahwa bagaimana anak perempuan tuh punya harta pusako tinggi, kalau sawah nanti untuk perempuan saja. Jadi diwakafkan. Kalau wakaf kan turun-temurun dia jadinya. Karena zaman dulu kan perempuan di rumah, laki-laki sering merantau. Jadi atau kalau nanti dia menikah misalnya cerai, ya kan? Jadi sang anak perempuan tetap kokoh gitu kan. Kalau laki-laki kan pergi dia. Nah itu. Cuman kadang kita ini kurang edukasi. Pusako rendah pun kita hantam juga kayak pusako tinggi, ya kan? Haram. Makanya nggak salah juga orang nuduh kayak gitu kan? Karena kadang kebanyakan prakteknya begitu. Tapi bagi yang paham adat, yang paham syarak, adat bahasa syarak, syarak bahasa kitabullah, syarak mengatur adat memakai, tidak begitu kata dia. Memang bukan begitu. Secara teorinya tidak begitu. Tapi secara praktek banyak yang melanggar, ya, sehingga banyak orang yang menuduh kita begitu, Bapak Ibu. Makanya tolong edukasi baik-baik. Kalau pusako tinggi ini memang ini wakaf. Pusako rendah yang mama bapaknya yang mencari, ya kan? Bapak Ibu kan mencari duit selama ini. Anak Bapak Ibu tuh mereka laki-laki harus 2 kali bagian perempuan kalau Bapak Ibu meninggal. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Kalau enggak dosa ibu nanti. Kalau ibu enggak pahamkan ke anak. Besok kalau bapak meninggal lalu bagi warisan kan pusako rendah tuh. Nah, kalau sempat anak perempuan lebih banyak daripada laki-laki dosa. Karena laki-laki harus 2 kali bagian perempuan. Kita bukan masalah hakok harta, ini syariat. Karena laki-laki dia kalau mau menikah, dia kalau nggak ada duit tidak bisa nikah dia. Kalau perempuan modal badan aja bisa dia nikah. Di situ Islam adil, di situ. Laki-laki itu mencari nafkahnya. Nah, kita bukan masalah mau laki-lakinya cari nafkah. Pokoknya Allah memerintahkan begitu, kita taat. Sami'na wa ata'na. Tapi Ustaz, saya yang mencari nafkah, suami saya itu enggak kayaknya. Apa? Kami perempuan-perempuan ini Ustaz, pejuang kami nih, kami mencari nafkah nanti. Kalau kami belum nikah aja udah kaya nih katanya. Ya
Yang laki-laki belum tentu juga cari nafkah. Sekarang banyak laki-laki kan tidur aja dari mana katanya. Kami yang perempuan berjuang. Masa dia pula 2 kali bagian kami, gitu kan? Itu urusan sekian alasan begitu. Yang penting perintah Allah begitu lakukan. Sami'na wa ata'na. Kita takut masuk neraka kalau kita mengingkari aturan Allah SWT. Nah, itu dia. Kembali kepada yang tadi Bapak Ibu. Jadi kan edukasinya kurang. Ya. Jadi kalau dari ketua MUI kita, matrilineal itu nggak usah disebut-sebut lagi kata beliau. Kita ini secara kesukuan memang ke ibu, tapi secara nasab itu ke ayah. Cuman kita kan dipukul rata semua, ya kan? Sehingga ya begitulah Bapak Ibu. Kurang edukasi. Jadi memberi nama nih boleh kalau ibu langsung ngasih boleh. Kalau memang sang ayah tidak apa namanya tidak masalah. Tapi kalau ayah mempermasalahkan maka sebaiknya jangan. Tunggu aja ayah ngasih nama. Dan ngasih nama nih boleh hari pertama dan boleh juga hari ke-7. Wallahu a'lam. Kemudian poin selanjutnya, Allah mengabulkan doa istri Imran. Apa doanya? Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku mohon perlindungan untuknya serta anak dan keturunannya kepada engkau dari setan yang terkutuk. Jadi Bapak Ibu, dalam satu hadis Nabi pernah mengatakan, "Ma min mauludin yuladu illa nakhasahu syaitan, fayastahillu sarikhan min nakhsati syaitan illa ibna Maryam wa ummahu." Kata Nabi, tidak ada anak yang lahir kecuali dia ditekan perutnya sama setan. Lalu dia pun menangis, kan begitu ya. Anak-anak kan kalau baru lahir Bu menangis kan. Itu kalau merujuk kepada hadis itu perutnya ditekan sama setan. Tekan sama setan. Nangislah dia jadi. Ya kan? Kemudian dia pun berteriak karena ditekan perutnya sama setan. Kata Nabi, kecuali 2 yang tidak. 2. Siapa? Illabna Maryam wa ummahu. Yaitu putra Maryam, yaitu Nabi Isa dan ibunya. Jadi anak yang lahir tidak menangis cuma 2. Nabi Isa sama Maryam aja. Kenapa? Karena doa istrinya. Istri Imran. Kan Imran punya istri namanya Hana. Hana punya anak lahir Maryam. Maryam punya anak namanya Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa sama Maryam nih dia nggak ditekan perutnya sama setan ketika lahir. Kenapa? Karena doa ibunya, ibu Maryam namanya Hana. Apa doanya? Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku memohon perlindungan untuknya, maksudnya untuk Maryam berarti kan, dan untuk anaknya nanti kalau Maryam punya anak, dari gangguan setan yang terkutuk. Nah, jadi kata Abu Hurairah, kalau kalian mau baca ayat ini, bacakanlah kepada anak ketika dia menjelang lahir atau setelah lahir pun boleh. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Itu doa Maryam kepada Allah agar jangan sampai Maryam dan anak Maryam nanti diganggu setan. Ibu-ibu pernah baca doa ini waktu melahirkan anak? Pantas ya Bu ya. Pantas juga. Saya pernah diundang sama seorang di kampung tapi ya. Ustadz, tolonglah doakan anak kami datang ke rumah. Sebenarnya saya pikir-pikir, doa ini kan sama aja semuanya. Mau doa ustadz, mau ada ustadz sama aja. Yang penting sholat 5 waktu, tinggalkan yang haram ya kan Bu. Insya Allah doa kita mustajab. Tapi karena tetangga datang saya, tolong doakan Ustaz. Apalah doanya nih saya bilang. Kalau doa-doa biasa ya Bu, doa-doa standar lah ya kan. Tapi yang khusus apa gitu. Kalau doa-doa Allah maghfirlil mu'minil mu'minat itu jelas semua itu ya kan. Doa meninggal itu juga, doa orang bersunat itu juga, doa nikah itu juga.
Doa orang apa? Lahir itu juga. Doa yang khususnya apa? Saya baca lah rupanya. Oh, ternyata doa Maryam kepada anaknya. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi kalau dia laki-laki anak kita, inni u'idzuhu bika wa dzurriyyatuhu minasyaitonir rajim. Diganti-ganti aja. Aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari gangguan setan terhadap dia dan anaknya. Ya Bu? Dalam hal ini yang ngasih nama adalah Hana langsung. Hana. Bukan. Cuman nanti kalau ayat setelah ini yang mendidik Maryam Tuhan, yang mendidik Maryam adalah Allah. Wa ambataha nabatan hasanah, setelahnya nanti, setelah ini. Tapi kalau ngasih nama langsung Hana. Qalat rabbi inni wada'tuha untha wa inni samaituha Maryam. Coba perhatikan, wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku mengasih namanya Maryam dan aku juga minta perlindungan kepadamu ya Allah, jangan sampai dia diganggu setan dan keturunannya. Nah. Apa Bu? Iya, Hana yang berdoa itu. Bukan. Jadi istri Imron kan doanya terkabul, kan itu tadi judulnya. Istri Imron doanya terkabul. Istri Imron namanya Hana. Hana punya anak namanya Maryam. Jadi yang berdoa di sini Hana. Aku minta perlindungan kepadamu ya Allah, jangan sampai dia ini siapa? Maryam. Dan anak-anak dan anaknya, maksudnya siapa? Isa. Jadi memang yang berdoa ini Hana dan ngasih nama juga Hana. Makanya oleh ulama dikatakan boleh seorang ibu ngasih nama anaknya langsung kalau memang ayah tidak masalah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dapat satu pemahaman bahwa merujuk kepada hadis Nabi, setiap anak lahir ke dunia, dia perutnya ditekan oleh setan. Makanya dia menangis. Kecuali dua kata Nabi, Maryam dan anaknya dan Nabi Isa alaihissalam. Nah, cuman di situ masa Ustaz anak cuman dua orang saja yang enggak ditekan. Kita kan pengen juga anak kita jangan sampai diganggu sama setan. Nah, kalau pengen juga nggak diganggu sama setan, kata Abu Hurairah, bacalah doa itu. Kalau anak kita perempuan, inni u'idzuha bika wa dzurriyyatan minasyaitonir rajim. Kalau anak kita laki-laki, inni u'idzuhu bika wa dzurriyyatuhu minasyaitonir rajim. Jangan pula kalau anaknya bencong, enggak ada anak bencong. Dua cuma laki-laki perempuan. Sekarang ada orang aneh-aneh. Kamu apa jenis kelamin netral kata dia. Oh, tampal sekali lagi ini. Ada tuh mahasiswa di mana itu. Ini parah sekarang Bapak Ibu. Anak-anak ini aneh-aneh kerja dia. Karena banyak yang dilihat sama dia. Dilihatnya orang ini kayak laki-laki. Perempuan kok kayak laki-laki. Pengennya kayak gitu tadi. Dilihatnya laki-laki kok perempuan. Pengen dia kayak perempuan tadi. Banyak yang dilihat. Dilihatnya pemain bola kayak gini, gitulah kayak dia. Ini anak-anak yang nggak punya prinsip. Makanya Nabi kan melarang umatnya jangan ikut-ikutan. Makanya orang tua harus punya ilmu untuk membuat anaknya berprinsip, gitu ya. Jadi dikabulkanlah doa siapa? Hana. Allah akhirnya menjaga anaknya Maryam dan cucunya Nabi Isa alaihissalam. Nah, lanjut Bapak Ibu, ayat 37 lagi. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Nampak Bu? Ayat 37.
Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, maka Rabbnya menerima nazarnya dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasanah, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria, dan Allah menjadikan Nabi Zakaria sebagai pengasuhnya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, dia mendapati makanan di sisinya. Qala ya Maryam, lalu Nabi Zakaria bertanya, wahai Maryam, anna laki hadza, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Qalat huwa min indillah, dia bilang ini dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab, sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab, Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa hisab, tanpa perhitungan. Bapak Ibu sekalian, apa makna dari ayat 37? Pertama, dikabulkan doa. Kata Imam Al-Qusairi dalam tafsir beliau, makna dari fataqabbalaha rabbuha biqaulin hasanin, maknanya adalah Allah membuat dewasa dengan kondisi jauh melampaui apa yang diinginkan oleh ibunya. Jadi begini Bapak Ibu, Hanna dia berharap anaknya nanti begini, tapi dalam proses pendidikan Maryam, anak Hanna tadi, Maryam ini ibu Nabi Isa, ternyata kedewasaannya melampaui dari apa yang diharapkan. Misalnya kalau di kita nih nak, kita pengen anak kita umur 6 tahun masuk kelas 1 SD. Rupanya 6 tahun udah kelas 1 SMP. Atau mungkin lebih daripada itu. Jadi percepatan dia. Gitu. Percepatan. Nah, jadi wa ambataha nabatan hasana. Dijelaskan juga di sini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Jadi dalam hal ini pendidikan yang baik ini maksudnya apa? Dia betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah langsung yang mendidiknya. Allah langsung yang mendidiknya. Nah, makanya dijelaskan, jadi pendidikan yang terbaik itu pendidikan yang ada kepada Maryam. Pertama, Maryam punya orang tuanya baik. Hanna, Imron kan baik. Kemudian dia punya guru yang terbaik. Gurunya siapa? Siapa guru dari Maryam Bapak Ibu? Yang memelihara Maryam siapa? Zakaria. Zakaria seorang nabi. Ada enggak anak yang dididik sama nabi? Kalau nabinya masih hidup, adalah Anas bin Malik di zaman Nabi kan. Cuman kalau kita nih Bapak Ibu nggak ada kan. Kita bercerita tentang Maryam. Maryam ini yang mendidik dia siapa? Nabi. Nabi ini kan dikasih Allah wahyu. Berarti sama dengan langsung Allah yang mendidiknya. Makanya kata para ulama, kita kalau mendidik anak, libatkan Allah di situ. Jangan kita aja. Kita tahu teori-teori ini, teori itu, cara anak begini, cara anak begitu. Tapi nggak dilibatkan Allah, itu masalah. Kalau kita libatkan Allah dalam mendidik anak, maka ketika itu anak tadi baik tumbuhnya. Tumbuh kembangnya baik. Contohnya Maryam. Nah, maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendidikan yang baik maknanya adalah pendidikan yang itu menjadikan anak tadi istiqomah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendidikan yang berhasil itu pendidikan yang membuat anak istiqomah dan taat kepada Allah. Itu pendidikan terbaik versi Al-Qur'an. Wa ambataha nabatan hasana. Nabatan hasana maknanya adalah anak tumbuh dengan ketaatan kepada Allah. Kalau kita kan ada anak yang baik didikannya itu, anak tumbuh pandai bekerja, anak tumbuh nanti dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Itu kecil masih itu Bapak Ibu. Itu kan bagus juga itu. Kalau anak mandiri kan bagus juga, tidak manja-manja. Tapi pendidikan terbaik adalah ketika anak tadi tumbuh kembang, dia taat, istiqomah, beribadah kepada Allah. Itulah Maryam.
Maryam Bapak Ibu dia di mihrab aja, tidak ada keluar-keluar, tidak pernah keluar-keluar, taat betul sama Allah. Itu pendidikan baik. Jadi kalau bahasa kita betul-betul jadi anak soleh gitu ha. Jadi orang tua yang terbaik punya anak terbaik kalau anak jadi anak soleh. Kalau anaknya nggak soleh tapi dia banyak duitnya, dia nggak soleh tapi dia apa namanya nih secara dunia berhasil, tuh belum berhasil itu. Dan anak soleh banyak juga kaya kan. Tapi kalau tidak Allah berikan dia dunia, tidak apa-apa, yang penting jadi anak soleh, itu udah terbaik gitu. Mengalahkan apapun. Dia tahu hak Tuhannya, dia tahu hak Rasulnya, dia tahu hak orang tuanya, itu kan baik sekali. Jadi Bapak Ibu, anaknya sampaikan dan cucunya sampaikan bahwa tidak ada yang kami inginkan kecuali kalian tuh istiqomah di atas agama. Itulah pendidikan yang mencetak didikan peserta didik yang terbaik. Nggak ada yang lain. Teman kita jauh dari itu karena kita jarang, itu tadi edukasinya kurang. Selalu gaya kita barat. Gimana kita punya rumah, gimana kita punya ini. Dan itu kan tidak payah. Banyak juga orang punya rumah juga kan. Dia soleh, taat, istiqomah, punya rumah, kaya dia. Pak Haji itu kan soleh-soleh. Kenapa? Kalau tidak soleh, tidak Pak Haji dia. Tapi ada juga, enggak, ada juga. Ada juga Ustaz, pulang dari Makkah lebih parah lagi gitu. Nah, itu berarti tidak mabrur ya kemarin itu. Ngapain pindah tidur ya ke hotel ya, jangan. Ada juga kan jamaah-jamaah ini pergi pindah tidur ya. Ya. Pergi haji, pergi umroh, pindah tidur ya. Nah, itu tentu kan ada haji mabrur, ada yang haji yang nggak mabrur. Jadi pendidikan terbaik itu mendidik menjadi anak istiqomah dan taat dan mengutamakan ridho Allah dalam seluruh waktu kehidupannya. Jadi kalau anak Bapak Ibu ada yang kayak gitu, itu pendidikannya nomor 1. Tapi kalau bisa berarti ya perlu dibisakan ya. Jemaah yang dimuliakan Allah. Maka oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar ya, beliau mengatakan pendidikan yang terbaik itu tergantung kepada 2 hal kata beliau. Pertama, keturunan. Ayah ibunya harus soleh. Kalau ayah ibunya baik, kemudian satu yang ditambah lagi gurunya baik, maka anak tadi baik. Tapi kalau ibu ayahnya baik, gurunya nggak baik, ini nggak bisa. Atau gurunya baik, ibu ayahnya nggak baik, juga susah. Harus dua-duanya baik. Maka disimpulkan bahwa inti pendidikan 2, guru dan orang tua. Jadi kalau kita sekarang ini kayaknya orang tua tuh kurang diperhatikan ya. Semua peranan pendidikan diambil oleh sekolah, makanya nggak bisa kayak gitu. Jadi orang tuanya terserah lah, yang penting transfer. Anaknya dididik sama guru aja, itu nggak cukup pada Ibu. Makanya harus orang tua juga mendukung guru. Guru juga harus melaporkan ke orang tua. Libatkan orang tua dalam mendidik anaknya. Jangan hanya diambil sekolah 100%, nanti anaknya nggak baik. Karena gimana pun di sekolah diajarkan baik, pulang ke rumah jahat lagi kan. Dibiarin aja main HP, dibiarkan merokok, dibiarkan bergaul bebas, kan rusak. Nanti rusak, bawa lagi ke sekolah, diperbaiki lagi. Kan sama aja itu namanya. Udah dilapnya dikotorkannya lagi, udah dilapnya dikotorkannya lagi, nggak bisa begitu dia. Nah jadi Bapak Ibu jamaah, karena memang Hana dan Imron ini orang soleh, jadi ketika mereka punya anak mereka ini yang mendidik langsung Allah lewat nabinya Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria ini memang ikhtilaf ulama setelah saya baca, ada yang mengatakan Nabi Zakaria ini istrinya itu adalah bibi dari Maryam. Jadi kemungkinan istri Nabi Zakaria ini ada hubungan keluarga sama ibunya Maryam, yaitu Hana. Jadi nggak orang lain lagi kan, keluarga juga. Dan Nabi Zakaria ini istrinya pun tidak punya anak, tapi gara-gara dia mendidik Maryam,
Akhirnya dia pun punya anak hebat pula lagi. Dan yang dididiknya jadi hebat, dan yang dididik sama Nabi Zakaria kan Maryam hebat, dan Nabi Zakaria Allah anugerahkan anak, nama anaknya Yahya, hebat juga. Jadi Bapak Ibu, ada hikmah selanjutnya kata para ulama, kalau kita mendidik anak orang, maka Allah berikan keajaiban, entah ke kita atau ke anak orang, atau kedua-duanya. Kalau kita didik anak orang, Allah berikan keajaiban kepada anak didik kita, sehingga hebat seperti Maryam. Atau Allah berikan keajaiban kepada kita akhirnya punya anak kita pun ajaib hebat juga. Sebagaimana Nabi Zakaria punya anak yaitu Yahya. Karena Nabi Zakaria mendidik, itulah makanya lahir anaknya namanya Yahya. Nabi juga. Meskipun nanti Nabi Zakaria, Nabi Yahya ini dibunuh sama orang Yahudi. Orang Yahudi membunuh terakhir nabi-nabi Bani Israel. Bani Israel kan suka bunuh nabi ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah mungkin yang dapat kita pelajari pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf silap dan salah. Jazakumullah atas segala perhatian. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.